Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu. Doa saya kita terus tetap semangat, terus bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya kalau kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini, Tuhan mau hidup kita menjadi berkat. Karena itu kita perlu terus diperlengkapi, ditolong oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Pagi ini kita akan kembali belajar tentang jemaat iblis atau saudara palsu atau hal-hal yang palsu, Bapak Ibu. Ada banyak sebutan di Alkitab, nabi palsu, guru palsu, rasul palsu, penginjil palsu, pengajar palsu, yang intinya mereka tidak bertuhankan Tuhan. Walaupun mereka mengaku sebagai hamba Tuhan, pengajar tentang Tuhan, tapi mereka tidak berpusatkan Tuhan, tetapi mereka berpusatkan kepada perut, keinginan daging, kemauan mereka sendiri. Dan di dalam Alkitab, salah satu tujuan Tuhan memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, guru untuk melengkapi kita. Dan tujuannya, Bapak Ibu tahu, tujuannya cuma satu. Dikatakan dalam Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Perhatikan, kita diperlengkapi supaya kita bisa bertahan. Kita tidak lagi kanak-kanak yang mudah diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran palsu. Di sini dikatakan, dan rupa-rupa pengajaran palsu ini dipermainkan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang tujuannya cuma satu, menyesatkan. Jadi nabi palsu, guru palsu, semua saudara palsu, semua membuat kekacauan, dia menyelusup masuk, tujuannya supaya kita disesatkan. Bapak Ibu tahu, penyesatan itu dia tidak merubah semua kebenaran, tapi dia cukup memasukkan kebenaran yang 100%, dikurangin saja 2%, 3%, dikurangin atau ditambahin, maka kebenaran itu sudah tidak lagi murni dan bisa menjadi penyesatan. Seperti yang hari-hari ini muncul, ramai dibicarakan di media sosial, karena dunia kita sedang hidup pada dunia digital, sehingga segala sesuatu mudah sekali diinformasikan. Orang dengan mudah menyerap, makan informasi, benar atau nggak benar, setengah benar atau kelihatan benar, dimakan, ditelan begitu saja. Sehingga kita memang harus berjaga-jaga, harus berhati-hati Bapak Ibu, karena penderitaan orang Kristen, kerusakan orang Kristen, itu karena salah satu penyebabnya, seperti yang terjadi di gereja Smyrna, adalah dengan munculnya orang-orang Yahudi yang mengaku Yahudi, tapi ternyata mereka adalah komunitas jemaat setan. Kita sudah mempelajari ciri-ciri daripada jemaat setan, iblis atau saudara palsu ini. Saya mau ingatkan kita ketika Adam dan Hawa didatangi oleh iblis yang menyamar atau nyelusup masuk lewat ular. Dia berkata, dia nyesatkannya sedikit saja Bapak Ibu. Bukankah semua pohon dalam taman ini tidak boleh engkau makan? Dia memberikan serangan di pikiran Adam, khususnya Hawa, bahwa seolah-olah Tuhan kejam, tidak boleh dimakan semua. Lalu Hawa yang memang mendapatkan firman tidak secara langsung, tapi dari Adam, bahwa buah pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh dimakan. Dan dia berkata, oh tidak demikian, hanya buah pengetahuan baik dan jahat saja. Lalu iblis berkata, oh gak apa-apa kamu makan. Oh tidak boleh, nanti kalau saya makan saya mati, kata Hawa. Tidak, ketika kamu makan justru kamu akan jadi seperti Allah. Coba lihat Bapak Ibu, dia bikinnya menjadi sepele, menjadi enteng. Seperti sekarang banyak orang meremehkan, mengentengkan semua kebenaran firman Tuhan. Kalau kau makan buah ini, gak apa-apa, kau gak mati, kau akan jadi seperti Allah. Kalau Hawa jadi seperti Allah, maka Hawa tidak perlu Allah. Salah satu penyesatan yang setan taburkan Bapak Ibu adalah kita meremehkan firman. Kalau kau makan buah ini, kau akan jadi seperti Allah. Artinya manusia tidak lagi perlu membutuhkan Allah. Karena itu saya berdoa supaya kita meletakkan hidup kita di atas kemurnian firman Tuhan. Kita berpegang teguh, kita mengikuti firman Tuhan yang adalah terang. Saya teringat pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang dokter, namanya Dr. Rebecca Brown.
Di rumah sakitnya dia banyak menangani korban-korban aniaya dari anggota-anggota gereja setan yang mau melarikan diri. Mereka mengalami siksaan, dibakar, dibunuh. Salah satunya dia menangani ada satu orang bernama Helena. Helena ini adalah pengikut setan. Dan dia sudah cukup dalam sampai-sampai Bapak Ibu tahu dia itu sudah sangat dalam sekali ya hubungannya dengan Lucifer. Bukan lagi setan tapi langsung Lucifer. Dari buku itu, dari kesaksiannya bahwa dia sempat jadi istrinya Lucifer. Dia bersaksi, bercerita ketika setelah dia dilayani bertahun-tahun, dilepaskan, dipulihkan. Dia berkata begini, bagaimana cara setan untuk merusak orang Kristen, merusak gereja adalah salah satunya ketika kalau ada gereja-gereja. Kebetulan ada sebuah gereja di kota itu yang cukup punya pengaruh. Orang banyak bertobat, mereka banyak menyembah Tuhan. Jadi di kerajaan iblis itu ada goncangan-goncangan, ada gangguan-gangguan. Dan kerajaan iblis di kota itu merasa terganggu karena banyak anggotanya bertobat. Dan mereka berpikir bagaimana caranya untuk bisa menghancurkan gereja ini. Lalu diceritakan dalam buku itu mereka mulai mengutus orang-orang masuk ke dalam. Seperti peristiwa di Smyrna. Orang-orang yang mengaku Yahudi ternyata jemaat iblis. Jadi disuruh masuk, ikut bergabung. Mereka ikut kebaktian, mereka menyanyi lagu rohani, dan mereka, saudaraku, mulai menyumbang. Dan ada salah seorang anggota daripada jemaat setan ini yang cukup kaya, dan dia mulai menyumbang. Biasalah di gereja kan kalau orang nyumbang, perhatian gereja tuh agak lebih kepada orang-orang yang memberi. Dan apa yang terjadi ketika dia dapat perhatian, dia mulai ikut pelayanan di tim core. Lalu dia mulai latihan, mulai ikut. Dan Bapak Ibu tahu, dia mulai bercerita, mulai menjelekkan gembalanya, menjelekkan kekurangan-kekurangan di gereja itu. Sehingga apa yang terjadi? Klimaksnya, orang-orang mulai terpengaruh karena dia kelihatan baik, nyanyi, cerita Alkitab, kelihatan rohani. Tapi ternyata dia adalah anggota gereja setan yang memang diutus oleh komunitas iblis. Untuk apa? Membuat pecah, membelah gereja itu. Dan akhirnya dimulai dari kelompok core itu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Terjadilah perpecahan. Akhirnya gereja itu terpecah karena dibangun atmosfer untuk menggosip, menjelekkan pendeta, sehingga perasaan orang, hati orang menjadi tidak enak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Gereja itu pecah belah, hancur lebur. Gereja itu tidak lagi berdampak, memalukan nama Tuhan. Dan akhirnya gereja itu menjadi kecil, tidak punya pengaruh apa-apa lagi di kota itu. Jadi lihat, tipu daya, permainan, ajaran daripada jemaat iblis. Makanya kita perlu diperlengkapi, kita perlu ditolong supaya kita tidak menjadi kanak-kanak, kita menjadi dewasa. Kita tidak mudah dipermainkan oleh iblis, oleh angin pengajaran, oleh rupa-rupa tipu daya manusia, kelicikan manusia. Saya berdoa supaya lewat renungan pada pagi hari ini kita bisa waspada, supaya kita selalu menstandarkan, meletakkan keberadaan hidup kita itu kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kepada penglihatan-penglihatan, oh ini orang baik, tapi apakah dia memiliki buah-buah kerohanian yang benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.